Self-care adalah praktek untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan fisik, psikologis, maupun spiritual kita. Self-care adalah konsep multidimensi dan multisegi, mencakup berbagai aspek kehidupan pribadi dan profesional, melibatkan beragam strategi dan praktek yang dapat diterapkan di berbagai domain atau ranah kehidupan. Kali ini kita akan membahas mengenai self-care, perawatan diri sendiri. Dan seperti biasa, saya akan membaginya menjadi 3 video. Di video pertama, saya akan membahas mengenai pengertian self-care dan manfaat merawat diri secara umum, serta salah satu perawatan diri, yaitu perawatan diri secara psikologis atau psychological self-care. Di video kedua, saya akan membahas mengenai physical self-care yang mencakup pentingnya mengatur kebiasaan makan, tidur, dan beraktivitas fisik. Sedangkan di bagian ketiga, saya akan membahas mengenai self-care secara sosial dan spiritual. Kita akan mulai dengan pengertian self-care. Self-care atau perawatan diri mengacu pada niat dan tindakan dalam aktivitas dan keterlibatan aktif untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan menghilangkan stres. Self-care adalah praktek untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan fisik, psikologis, maupun spiritual kita. Self-care adalah konsep multidimensi dan multisegi, mencakup berbagai aspek kehidupan pribadi dan profesional, melibatkan beragam strategi dan praktek yang dapat diterapkan di berbagai domain atau ranah kehidupan. Intinya, kita berusaha menjadi lebih sadar diri dan seimbang di dalam berbagai aktivitas hidup. Sejumlah orang beranggapan bahwa perawatan diri adalah upaya memanjakan diri sendiri. Karena itu, kadang-kadang mereka merasa bersalah saat mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri. Padahal dengan menjaga diri sendiri, kita akan dimungkinkan untuk menampilkan diri yang optimal secara pribadi dan profesional. Kita akan menjadi proaktif untuk kesejahteraan kita sendiri, memberdayakan diri kita untuk mengurangi stres kita. Self-care dapat meningkatkan kualitas hidup kita, berkontribusi pada ketahanan kita, dan memberi kita lebih banyak bahan bakar untuk membantu orang lain tentunya. Apa dampaknya dari tidak melakukan self-care? Terjadi peningkatan stres dan ketidakmampuan untuk mengatasinya secara efektif. Kita cenderung akan mengikis tingkat harga diri dan kebahagiaan kita sendiri loh kalau kita tidak melakukan self-care. Selain itu, perasaan depresi dan kebencian bisa mulai menyerang pandangan atau persepsi hidup kita. Secara langsung, tidak melakukan self-care juga akan berdampak pada kesehatan kita dan meningkatkan kemungkinan penyakit saat kita membahayakan kekebalan psikologis maupun kekebalan fisik kita. Paparan yang terlalu lama terhadap kondisi negatif ini pada akhirnya dapat membuat kita berisiko kelelahan dan tidak berdaya. Sekarang mengenai psychological self-care. Untuk perawatan psikologis ada istilah bagus yaitu self-compassion yang kurang lebih artinya upaya bersikap baik dan berpengertian kepada diri sendiri selama masa krisis dan ketika mengalami kegagalan disertai kemampuan memaafkan diri sendiri. Saya pernah membahas self-compassion di video yang lain. Anda bisa mencarinya di daftar video bahas psikologi. Self-care psikologis cenderung paling rumit, tetapi ternyata sangat mudah dilupakan dan diabaikan. Kita bahkan mungkin tidak menyadari atau tidak mengenali tanda-tanda yang menunjukkan perlunya memperhatikan sisi psikologis kita. Padahal dengan menjaga diri emosional kita, kita akan menjadi pengasuh, teman, orang tua, kolega, dan pekerja yang lebih baik.
kita akan lebih mampu menangani rintangan dan tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan dapat memulihkan atau bangkit kembali dari kegagalan dan kemunduran dengan lebih efektif dan efisien. Orang yang melakukan self-care psikologis juga akan mampu menikmati hidupnya dari hari ke hari, mengalami peningkatan kepercayaan diri dan suasana hati. Ia juga akan lebih berenergi dan yakin pada kemampuannya untuk menjalani hidup dan pekerjaan, juga mengalami peningkatan produktivitas, kemampuan beradaptasi, dan kualitas hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Dia akan menjadi lebih seimbang dan terpelihara secara emosional, sehingga menjadi lebih sensitif terhadap intuisi dan mampu mengenali kapan dan bagaimana menanggapi kebutuhan perawatan psikisnya. Dengan kata lain, mereka yang berhasil melakukan self-care secara psikologis akan lebih peka terhadap perasaan orang lain dan lebih mampu membuat keputusan, juga lebih mudah memahami dan menerima keadaannya maupun keadaan sesama. Ada beberapa contoh praktek self-care psikologis. 1. Bersikaplah selektif pada tugas yang Anda lakukan. Tetapkan tanggung jawab dan tugas dengan orang lain. Jangan mengerjakan semuanya sendirian. Belajarlah untuk mengatakan tidak bila mana diperlukan. 2. Minimalkan gangguan saat mengerjakan tugas. Namun, pertimbangkan waktu cadangan untuk menghadapi situasi tak terduga yang mungkin saja muncul. 3. Prioritaskan waktu Anda dan buat rencana tindakan praktis. Ciptakan rasa keseimbangan kerja atau keseimbangan hidup. 4. Jangan merenungkan kesalahan masa lalu Anda. Ambil saja hikmahnya. Karena itu, luangkan waktu untuk melakukan refleksi dan menulis jurnal pribadi. 5. Bicaralah dengan seseorang, terhubunglah secara sosial. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan dalam video pertama ini. Ikuti pembahasan selanjutnya di dalam video minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.